Nah, sekarang yang proses sama biaya ya, mengenai proses dan biaya itu tadi sudah sempat saya bahas. Ini saya bahas, tapi saya yang di sesi ini saya tidak bahas refund policy ya. Kalau refund policy itu khusus untuk orang yang benar mau apply. Itu baru, karena itu nanti saya kasih agreement-nya gitu. Nah, apa namanya untuk ini tadi ada 3 lembaga ya yang terlibat dalam ada 3 lembaga yang terlibat dalam proses apa namanya untuk mendapatkan green card ini ya. Yang pertama adalah DebtNaker di Amerika, Department of Labor. Itu nanti employer yang mensubmit dokumen ke DebtNaker itu dan mendapatkan labor certificate. Labor certificate-nya nanti untuk apply imigrasi. Jadi ada nama employer dan nama Anda. Kemudian yang kedua adalah imigrasi yaitu USCIS. Yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh kedutaan atau kalau di luar Jakarta konsulat. Yang di Surabaya ada konsulat Amerika, di Bali ada, di Medan ada. Oke, prosesnya yang pertama biasanya orang setelah webinar itu setelah dikirimi rekaman dan materinya yang bisa Anda download ya, maka orang itu kalau kalau maka orang itu biasanya akan menghubungi saya gitu kan, tanya kemudian Zoom lagi gitu kan, kemudian saya jelaskan mengenai refund policy, saya bukakan akses untuk draft untuk copy agreement-nya ya kan. Kalau agreement itu kan nggak dipakai, nggak disebarkan ke semua orang ya, hanya untuk orang yang memang berminat baru saya kasih agreement-nya. Nah, kemudian dia juga perlu waktu untuk milih job ya kan. Job itu berganti-ganti terus ya kan, seadanya jobnya, nanti saya kasih tahu jobnya apa. Berganti-ganti terus, jadi kalau misalnya hari sekarang ini Anda lihat jobnya misalnya apa, jobnya A di kota B gitu, nanti 2 bulan lagi 3 bulan lagi Anda mau apply, kalau itu habis ya ya jangan nyalain saya ya kan, saya nggak mengupdate job itu akan diupdate terus, tapi kan saya tidak bisa mengupdate orang satu-satu gitu. Secara berkala memang update-annya job itu ada di Google Drive yang bisa Anda download kayak gitu. Dan itu udah kejadian beberapa orang. Dia pengen job ini, terus dia nggak apply, terus dia mau apply, jobnya udah nggak ada. Atau lokasi yang dia mau, kota yang dia mau udah nggak ada. Ya, nah itu kemudian Anda sign agreement dulu, ada 2 agreement, satu dengan lawyer, satu dengan saya. Yang paling penting itu adalah agreement dengan lawyernya dulu, dan kemudian bayarnya itu 5.000 dan 800. Anda bisa itu dibagi 2, karena yang 5.000 untuk lawyer. Yang penting pembayaran untuk lawyernya duluan. Kalau pembayaran lawyernya itu tidak masuk, dokumen Anda tidak akan diproses. Ya. Jadi saya akan submit ke lawyer semuanya itu CV, ada form CV, copy paspor, agreement dengan merchant, agreement dengan lawyer ya, Ruby Law, kemudian bukti transfer dan info Anda mau jobnya apa. Itu saya submit. Nanti kalau dari saat Anda submit itu Anda ada waktu mungkin 2 bulan 3 bulan ya sebelum dokumen itu disubmit ke DebtNaker ya, yaitu namanya perm filing. Perm ini program electronic issue management. Perm filing ini adalah submission ke Department of Labor atau DebtNaker-nya Amerika, dan itu nanti mereka yang mensubmit. Kalau udah disubmit, Anda nunggu 6 sampai 9 bulan. Ya, 6 sampai 9 bulan, dan periode sebelumnya ini bisa 3 bulan ya, karena nggak bisa kan Anda submit udah besok paginya dia mau filing Anda baru submit sekarang, ya nggak bisa. Itu perlu waktu 2 bulan sebelum jadwal filing. Itu Anda sudah harus submit. Nah, kalau udah disubmit sebelum submit itu, setelah Anda bayar Anda dapat
tanda terima uang ya dari mereka, tanda terima uang, kemudian dapat konfirmasi, oh iya kami mengkonfirm orang ini bekerja ditempatkan di sini, jobnya ini gitu. Biasanya saya screenshot atau saya forward aja emailnya dari mereka, saya forward aja ke orang itu. Ya, habis itu nunggu dapat job offer kayak gini. Saya ulangi lagi yang tadi belum gabung. Dapat job offer ya dari employer, ini Anda harus tanda tangan, employer tanda tangan. Ini punya yang orang saya modifikasi ya, saya ganti-ganti. Tapi ini punya klien. Kalau udah dapat job offer ini, kemudian Anda nunggu panggilan wawancara. Itu sama-sama di Zoom gitu. Nanti seminggu sebelum wawancara akan ada kayak kisi-kisinya gitu lah ya, kayak orang ujian gitu ya. Apa aja yang mau ditanyain, apa kayak gitu. Ya. Nah, kalau udah itu beres, maka mereka akan mensubmit dokumen-dokumennya ke Depnaker. Nah, dari situ Anda mesti nunggu 6-9 bulan. Kalau udah ada itu, udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditanya kapan, udah belum, udah nggak bisa. Ya, kalau udah di Depnaker, tunggu aja. Ya. Depnaker akan mengeluarkan tanda terima bahwa mereka sudah menerima dokumen dari employer ini, employer A untuk misalnya case number sekian, foreign workers-nya namanya ini, occupation-nya ini, kayak gitu. Jadi tiap individu, employee atau calon karyawan itu nanti ada tanda terimanya dari Depnaker. Tapi tidak untuk Anda, ini sebetulnya untuk employee. Oke, ini saya tutup juga ini karena ada namanya orang. Ya, nanti kalau dia udah approve labor sertifikatnya, nanti ada pemberitahuan juga dari merchant. Kalau sudah ini approve, ini untuk employer bukan untuk Anda. Kalau udah ini approve, nanti saya dikasih tahu oleh merchant. Klien Anu udah approve ya. Nih, udah approve dari dapat labor sertifikatnya. Ini Anda harus bayar yang kedua. Pembayaran kedua. Nah, ini yang biru udah kelar nih. Udah kelar ya, approve. Sekarang yang kedua, ini Anda bayar $700. $700 ini pembayaran kedua adalah $700. Sorry, totalnya itu 14.515. Jadi pertama Anda bayarnya 5.800, pembayaran keduanya adalah 700. Nah, 700 ini adalah pembayaran untuk imigrasi. Ya, dokumennya disubmit ke itu formnya namanya I-140, ada yang harus Anda tanda tangani. Ini disubmit oleh lawyer ke imigrasi. Nah, ini kalau jalur biasa Anda perlu waktu 10-12 bulan. Kalau di tahap ini. Ya. Jadi dari sini, dari awal ini Anda nunggu imigrasinya approve ini bisa 2 tahun. Jadi Anda nunggunya di sini aja, nggak usah. Ya kalau Anda mau traveling mana itu boleh, nggak masalah. Sepanjang tidak tidak overstay aja. Kalau ke Amerika. Kalau di imigrasi ini nanti udah approve, ada approvalnya dari imigrasi atau USCIS. Nah, kalau udah keluar approvalnya ini, maka nanti saya dikasih tahu, udah approve, gitu nih ya, udah approve nih dari USCIS. Nah, sekarang mempersiapkan proses terakhir yaitu untuk wawancara di kedutaan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian di dalam proses dari approval ke wawancara itu kira-kira 3 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan tergantung ininya antriannya di kedutaan juga. Prosesnya kan mungkin lawyernya nggak bisa terima begitu Anda transfer besoknya ditransfer ke sana, kan belum tentu juga yang mereka ada proses-prosesnya itu. Pokoknya ini nunggu aja. Kalau di sini nunggu aja sampai
ada jadwal wawancara. Nanti seminggu sebelum wawancara dikasih tahu dan di apa namanya dikasih tahu apa aja kira-kira pertanyaannya. Kayak gitu. Ya. Dan juga ini diberi waktu akan dikasih tahu juga untuk tes kesehatan ya. Dan proses SKCK cepat kok sehari pulang. Udah, itu aja. Nah, ini semua orang harus hadir. Ya, semua orang harus hadir di saat wawancara. Ya, wawancara itu semua satu keluarga. Kalau ini approve, maka paspor Anda akan ditahan dulu sama kedutaan dan ada waktu mungkin seminggu, 2 minggu lah mungkin kedutaan akan mengeluarkan yang namanya imigran visa. Ya. Ini Anda artinya udah resmi di approve untuk green card, tapi Anda belum bisa dapat kartunya, tunggu sampai Anda berangkat ke Amerika dulu. Karena nanti dibekali surat gitu dalam amplop tertutup oleh kedutaan yang harus Anda serahkan di imigrasi waktu Anda ke sana. Kalau sudah Anda terima ini di paspor Anda dalam 6 bulan harus berangkat. Ya. Ini semua apply-nya bareng-bareng ya satu keluarga. Ya. Nanti di sana kan Anda sudah punya alamat, nanti bilang ke saya, nanti lawyernya akan mengirimkan green card-nya, kartunya itu ke alamat Anda. Nanti dipandu gimana bikin social security number dan dipandu ini kapan bekerja dengan employer-nya dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Ini rinciannya. Yang ringkasan, kalau yang rincian detail prescription policy ada di Excel, Anda juga bisa download. Ya, ini yang saya ulangi lagi, yang pertama 5.800 itu pembayaran pertama untuk pemrosesan di Depnaker, pembayaran kedua adalah 700 itu untuk pemrosesan di imigrasi, dan sisa pembayarannya adalah yang terakhir pada saat terakhir di embassy. Jadi pembayaran terbesar itu nanti kalau Anda sudah approve di Depnaker dan approve di imigrasi. Saya pikir itu fair banget. Ya, kalau Anda mau cepat, waktu imigrasi, diproses di imigrasi itu Anda nambah 2.500. Cuma itu aja proses yang bisa dicepetin, yang lainnya nggak bisa. Kalau yang di sisi kanan, bila Anda tinggal di Amerika, bukan sebagai turis ya, tapi Anda misalnya student atau Anda saat apply anak Anda, misalkan orang tuanya di sini, anaknya di Amerika kan bisa, ya. Anaknya dependent, anaknya sekolah di Amerika, maka anaknya, kalau anak enggak usah sih, anak pakai dependent enggak usah. Kalau Anda misalnya apply-nya dari Amerika dan Anda saat apply itu sebagai student atau Anda sebagai kerja pakai work permit, maka Anda apply dengan form I-485. Ini namanya adjustment of status. Jadi nanti Anda ada adjustment of status dari student atau dari work permit ke imigran visa, ke green card gitu. Kalau pakai yang adjustment of status ini, maka di bawah Anda lihat bahwa Anda tidak usah bayar National Visa Center fee-nya yang 345 plus USCIS Immigrant Fee yang 220 ini Anda tidak usah bayar. Tapi tetap in totalnya lebih gede karena kan ada tambahan 1.225-nya. Gitu. Ya. Nah, biaya yang utama tadi adalah 14.500 itu adalah untuk main applicant. Sedangkan kalau Anda bawa pasangan dan bawa anak itu nambahnya per orang $565 aja. Itu bayarnya nanti ya, kalau bayarnya nanti. Kalau yang pertama ini bayarnya waktu ke USCIS itu nanti bayar. Tapi kalau yang pertama waktu imigrasi kan didaftarkan semua. Tapi kalau waktu pertama kan Anda cuma dengan employer, jadi cuma perlu paspornya, kopi paspornya Anda aja. Yang lainnya nggak perlu. Ya, terus semua harus lunas sebelum berangkat karena pakai lawyernya nggak mau ya di pay later. Nah, terus biaya ini tidak termasuk ini SKCK, bla 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 semuanya.
termasuk ini. Sebentar, saya skip dulu ya. Saya skip dulu, biar nggak bingung. Hang on. Oke. Bentar. Nih, ya, oke. Nah, ini khusus, ini saya soalnya suka lupa nih ngomongin ini. Khusus untuk yang webinar, kalau Anda deposit ya, paling lambat 16 Juli itu saya udah tahu nanti saya akan cover maksimal 5 juta untuk biaya medical check up. Lumayan nih, biaya mahal masih 3 jutaan lebih. SKMA SKCK itu saya akan cover. Pokoknya maksimal 5 juta aja. Saya reimburse gitu. Bisa. Ya. Tapi kalau misalnya Anda apply-nya kapan-kapan ya nggak apa-apa juga, cuma saya nggak cover saya nggak reimburse 5 jutanya ini. Udah gitu aja sih bedanya. Jadi ini ada kalau Anda mau menghemat 5 juta, Anda bisa deposit bukan deposit tanggal 16 Juli. Kalau Anda mikir-mikir mau batal, saya balikin aja. Anda bilang aja saya balikin 1 juta. Terus DP 5.800-nya paling lambat September yang bisa. Pokoknya 2 bulan dari sekarang. Paling enggak itu 5.000-nya 16 September, kalau 800-nya 5.800 kan 5.000-nya September, kalau 800-nya masih mau mundur 1 bulan lagi masih oke. Tapi yang kemarin kan harus dalam periode ini. Itu aja. Oke.